Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kode Etik Psikologi Indonesia, diampu oleh dosen Abdul Aziz, Sarjana Psikologi, Master Psikologi Psikolog, akan menjelaskan tentang analisis Kode Etik Psikologi Indonesia, pasal 16 sampai 20. Anggota kelompok 4 yaitu Hernanda Rian Amalina Hana, Sarah Kila Sabira, Nora Syifa, Raihan Evan, dan Nabila Anita. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai pasal 16 yang menjelaskan tentang hubungan majemuk, pasal 17 menjelaskan konflik kepentingan, pasal 18 menjelaskan eksploitasi, pasal 19 menjelaskan tentang hubungan profesional, dan pasal 20 menjelaskan tentang informed consent. Pasal 16 yaitu hubungan majemuk. Isi pasal 16 ayat 1 yaitu hubungan majemuk terjadi apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama. Atau psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. Contoh kasus pasal 16 ayat 1 ini yaitu seorang psikolog sedang memberikan pelayanan psikologi kepada anaknya yang berarti psikolog tersebut memiliki hubungan majemuk sebagai seorang psikologi serta sebagai orang tua dari anak tersebut. Dalam kasus lain, hubungan majemuk juga bisa terjadi apabila dalam waktu bersamaan seorang psikologi dan atau ilmuwan psikologi memiliki hubungan secara dekat terhadap klien psikolog dan atau ilmuwan psikologi lainnya. Contohnya, seorang psikologi memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang sedang mendapat pelayanan konseling dari psikolog lainnya. Yang kedua, isi pasal 16 ayat 2 yaitu menjelaskan tentang psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila berisiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. Contoh kasusnya yaitu apabila seorang psikolog memiliki hubungan majemuk sebagai mantan istri sedang memberikan pelayanan psikologi terhadap seseorang yang merupakan mantan suaminya. Dalam hubungan profesional tersebut, tentu hal itu dapat mengganggu objektivitas dari psikolog tersebut. Sebagai contoh, sang mantan istri atau psikolog tersebut bisa jadi memiliki perasaan atau masalah pribadi yang belum terselesaikan, sehingga layanan yang diberikan bersifat subjektif karena menyangkut pandangan dan emosi yang dialami oleh seorang psikologi tersebut. Isi pasal 16 ayat 3, yaitu apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. Contoh kasusnya itu dalam pasal 16 ayat 3 dijelaskan apabila terhadap hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan tersebut dapat melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi, seperti misalnya psikolog dan atau ilmuwan psikologi bisa menyarankan psikolog dan atau ilmuwan psikologi lainnya untuk menangani kasus tersebut. Isi pasal 16 ayat 4, yaitu apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran, sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya, bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait. Dalam pasal 16 ayat 4 ini jelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam keadaan terdesak seperti adanya tuntutan hukum, kebijakan institusi, atau kondisi lainnya yang mendesak melakukan lebih dari satu peran, maka seorang psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus menegaskan kembali peran-peran dan batasan-batasan dalam menjalankan peran profesionalnya bagi diri sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait. Selanjutnya ada pasal 17 yang menjelaskan tentang konflik kepentingan. Isi pasal 17 yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindari melakukan peran profesionalnya apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan, atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan layanan psikologi tersebut. Contoh kasusnya itu, sebagai contohnya, apabila seorang ilmuwan psikologi sedang melakukan sebuah penelitian, lalu menggunakan kekuasaannya sebagai ilmuwan psikologi dengan mengintimidasi dan merekayasa data terhadap temuan peneliti muda. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran karena peran profesionalnya dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya.
Kemudian pasal 18, eksploitasi. Isi pasal 18 ayat 1, psikologi dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penilaiannya. Dua, terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. Yang ketiga, pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan penggunaan layanan psikologi. Contoh kasus pasal 15 ayat 1. Contoh poin A seperti seorang psikologi yang memanfaatkan kliennya yang seorang pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Karena poin B dan C memiliki fokus yang sama sebagai contoh misalnya seorang psikolog yang mendapatkan celah untuk memiliki hubungan seksual dengan orang yang berada di bawah bimbingannya. Kemudian celah tersebut dimanfaatkan eksploitasi. Isi pasal 18 ayat 2. Eksploitasi data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa, dan atau praktik psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penilaiannya, di mana data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Isi pasal 18, hubungan sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan ayat 2 harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi. Contoh kasus pasal 18 ayat 2, sebagai contohnya, seorang psikolog yang menggunakan atau mengeksploitasi data dari orang yang berada di bawah wewenangnya. Data yang didapat digunakan sebagai contoh kasus, namun psikolog tidak merahasiakan data tersebut dan disebarkan secara terang-terangan dan jelas. Selanjutnya pasal 19, hubungan profesional. Isi pasal 19 ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki dua jenis bentuk berhubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi, yaitu dengan sesama psikolog dan atau ilmuwan psikologi, serta hubungan dengan profesi lain. Hubungan antar profesi. Pertama, psikolog dan atau psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademis psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi seyogianya saling memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan keahlian profesinya. 3, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Yang keempat, apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan butir A, B, dan C di atas tidak berhasil dilakukan, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi. Contoh kasus pasal 19 ayat 1, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi selain wajib menghargai, menghormati, menjaga hak, serta nama baik rekan sejawatnya, juga wajib mengingatkan satu sama lain dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik pun sepatutnya dirahasiakan karena berpotensi merusak citra profesi. Apabila kasus pelanggaran merupakan pelanggaran berat dan di luar kompetensi dan wewenang psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka wajib dilaporkan ke organisasi profesi, misalnya HIMSI. Isi pasal 19 ayat 2. Hubungan dengan profesi lain. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Contoh kasus pelanggaran pasal 19 ayat 2 yaitu apabila seorang psikolog melakukan pernyataan di sebuah media mengenai suatu kasus yang bukan merupakan wewenang dari profesi psikologi itu sendiri.
Contoh lainnya, apabila seorang ilmuwan psikologi yang belum memiliki sertifikat sebutan psikolog SSP memberikan layanan psikologi yang bukan merupakan kewenangan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain wajib melaporkannya kepada organisasi profesi di HIMSI. Selanjutnya ada pasal 20 yang menjelaskan tentang informed consent. Di pasal 20 yaitu setiap proses penelitian atau pemeriksaan psikologi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani pemeriksaan psikologi atau orang yang menjadi subjek penelitian untuk terlibat dalam proses penelitian di psikologi yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau yang menjadi subjek penelitian dan saksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah A. Kesediaan untuk mengikuti penelitian dan atau praktik psikologi tanpa paksaan. B. Perkiraan lamanya penelitian dan atau praktik psikologi. C. Gambaran tentang apa yang akan dilakukan dalam proses penelitian dan atau praktik tersebut. D. Keuntungan dan atau risiko yang dialami selama proses tersebut. E. Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Dan F. Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut. Dalam konteks Indonesia, pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya atau yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis, maka informed consent dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam atau adanya saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan bersedia. Informed consent yang berkaitan dengan proses pendidikan dan atau pelatihan terdapat pada pasal 40, yang berkaitan dengan penelitian psikologi ada pada pasal 49, yang berkait dengan asesmen psikologi terdapat pada pasal 64, serta yang terkait dengan konseling dan psikoterapi pada pasal 73 dalam buku Kodeks Etik Psikologi Indonesia. Contoh kasus pasal 20 yaitu apabila ada seseorang yang menerima pelayanan psikologi mendatangi psikolognya untuk melakukan sebuah terapi, namun psikolog tersebut hanya meminta persetujuan lain tanpa menjelaskan prosedur, gambaran, efek samping, pertanggungjawaban, dan aspek-aspek lainnya yang harus disampaikan dalam informed consent. Klien menyetujui dan dalam proses tersebut terdapat kendala yang merugikan pasien. Psikolog tersebut ternyata memiliki kepentingan penelitian lainnya dalam proses tersebut tanpa menjelaskan kepada klien. Psikolog tersebut melanggar kode etik psikologi pasal 20 karena tidak memberikan informed consent yang sesuai dengan prosedur yang ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.